Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ibu absen dulu ya. Dari Handali, Dwi Mahesi, Elsa Putri, Lerin. Akhirnya lagi lomba Lomba aja. FMC. Di mana lombanya? Palembang. Oh iya, lomba ya. Dia sendiri ada ikut lomba. Ada jurusan lain. Oh, ada dari jurusan lain ya. Nanti kita doakan supaya Lerin menang ya. Amin. Ketua kelasnya kita baca doa terlebih dahulu. Second ya. Ya, baca doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita membaca doa, berdoa, lalu hal ini mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, oke, tepuk tangan dulu. Tidak apa-apa, hak dan keinginan kewajiban. Hari ini kita akan memasuki bab baru. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada ulangan harian yang lalu, sudah Ibu berikan penugasan kepada kalian bahwa minggu depan kita akan belajar tentang tentang apa? Nak? Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam terhadap NKRI. Oke. Ibu kemarin memberikan tugas apa yang masih ingat? Ibu kemarin masih ingat memberikan tugas apa? Ibu kemarin memberikan tugas, silakan kalian cari di seputar lingkungan tempat kalian, di sekitar rumah kalian, temuan-temuan teknologi apa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, ingatkan ya? Ya kan? Itu kan yang minggu kemarin berikan ya? Oke, sekarang siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Temuan-temuan apa yang sudah kalian temukan di keseharian kalian? Misalnya teknologi apa yang ada di sekitar kalian yang membawa dampak perubahan untuk hidup kalian? Ada? Handphone, ya. Handphone ya. Ada tidak yang tidak punya handphone? Punya semua. Bisa kita rasakan dari handphone ini. Apa manfaat yang bisa kita rasakan dari kita mempunyai handphone ini? Berkomunikasi. Siapa namanya? Sevia Purba. Ya. Nah, kata Sevia dia bisa berkomunikasi. Contohnya, misalnya chat. Oh, chattingan, PDKT gitu ya. Sevia ya. PDKT Anda pakai handphone ya? Teleponan ya. Komunikasi, misalnya kita ingin sekali mendapatkan kabar seseorang, kita di rumah lawang, kita ingin sekali mendapatkan kabar misalnya ibu kita, orang tua kita yang sedang ada di Mekah mau umroh, kita kan pengen dengar kabarnya lagi apa, sholat bagaimana. Kita kan bisa dengan handphone bisa berkomunikasi luar negeri, malahan bukan hanya luar provinsi, kabupaten, bahkan luar negeri, mancanegara. Dengan handphone kita bisa berkomunikasi. Berarti handphone ini merupakan salah satu lingkungan sekitar. Tadi Kakak Fitri handphone, ini baru satu orang. Ya, siapa namanya? Elsa Putri. Siapa? Elsa Putri. Elsa. Apa Elsa? Komputer. Komputer, iya benar juga komputer ya. Benar nggak komputer? Benar. Iya. Apa kira-kira manfaatnya yang bisa kita rasakan komputer? Bisa dengan mudah mengerjakan mengerjakan sesuatu, apa lagi? pekerjaan. Mengerjakan pekerjaan ngetik, ya kan? File-file atau segala macam arsip. Ada lagi?
hari ini tadi kita belajar tentang pengaruh iptek. Sekarang kita lihat dulu apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita adalah yang pertama, yang ini ya, mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nanti ada mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini tujuan pembelajaran kita, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek. Jadi nanti ada beberapa aspek pengaruh iptek dalam kehidupan, aspek politik, aspek sosial budaya, pertahanan keamanan, dan ekonomi. Nah, nanti masing-masing aspek ini kita akan mengidentifikasi dampak-dampaknya apa saja dalam kehidupan. Misalnya dampak iptek dalam politik, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Begitu ya. Nah, ini juga ada gambar orang yang lagi belajar semuanya pakai laptop. Jadi masing-masing terkoneksi. Mungkin saja mereka posisinya di sini di suatu tempat, tapi mereka proses pembelajarannya bukan di situ. Bisa saja mungkin mereka itu sedang mengikuti sekolah, kuliah di misalnya lokasinya di Pahlawan. Nah, mereka ini kuliahnya di mana? Mungkin bisa di luar kota, di luar negeri, kan bisa. Ini perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu ada video. Kita lihat video dulu ya. Oke. Kita suruh buka HP dulu, update media sosial. Habis mati langsung berangkat ke sekolah naik ojek online dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada. Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal itu bukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 2020? Pastinya banyak yang jauh lebih enak zaman sekarang. 20 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Teknologi seperti ini semenjak baik dan orang kita harus berkembang. Jadi ini buat main piring yang bakalan gede, berangkat pergi 9 kali kalau jauh bermain delman, semua sangat ribet. Tapi manakah sekarang mudah-mudahan ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Oke, dari video itu apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari video tersebut? Apa? Dengan adanya handphone semuanya menjadi lebih mudah. Dengan adanya handphone semuanya lebih mudah. Jadi kayaknya terfokusnya ke handphone ya. Kemajuan. Ya, tentang dulunya sekolah jalan kaki, sekarang ada transportasi. Dan penyimpanan data dulu masih manual, tulis buku, sekarang malah ada komputer, ada apa tuh? File. Iya. Jadi perkembangan teknologi informasi sangat membawa manfaat. Kalau kita mengambil manfaat, sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Ya, tetapi tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semuanya kalau di dunia ini ya, di dunia itu tidak ada semuanya yang positif semua, tidak ada semuanya yang bermanfaat semua. Tetapi pasti ada sesuatu itu yang dari sisi positifnya dan ada dari sisi negatifnya. Tetapi dalam hal ini perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak bisa kita hentikan. Setiap waktu, setiap zaman selalu ada perubahan demi perubahan. Kita bagi kelompok dulu ya. Seperti pelajaran kita minggu lalu. Ibu yang bagi kelompoknya ya. Kelompok 1
dari kelompok 2 kelompok 1 dulu ya. Kalau kita ya bisa kredit, nggak maksud ibu. Ini dampak positifnya kita memudahkan dalam pemberian barang ya. Kita tidak perlu datang ke mall, tapi kita bisa tunggu saja di rumah barangnya datang. Nah dampak negatifnya apa? Takut itu barangnya tidak sesuai dengan foto. Boleh, barangnya tidak sesuai atau kita menjadi sangat konsumtif dong, ya kan? Iya. Kalau kita nanti kita kecanduan selalu membeli barang. Shopee Pay Later karena dia itu ngutang, akhirnya ngutangnya numpuk. Kan itu bisa termasuk salah satu dampak. Iya, nanti dibahas oleh kelompok ini ya. Oke, kelompok mana lagi? Iya. Apa nak? Apa? Iya, ini halo kelompok yang lain coba perhatikan dulu. Oke, kalau lihat di gambar ini, di bidang apa nak? Politik ya, berarti pendapatnya sama ya. Halo, lihat dulu. Iya, ini gambar apa? Coba dilihat dulu nak. Politik ya, berarti sepakat ya. Semua anggota kelompok ini adalah politik ya. Nanti berarti kelompok ini akan membahas dampak positif apa, dampak negatif apa di dalam politik ya. Oke, silakan. Jadi kita ini bicara tentang dampak positif. Nah, misalnya apa lagi? Dampak positif dari ini kan kalau lihat dari gambar, berarti ini dampak negatif ya. Nah, kalau ada dampak positif sosial budaya, misalnya meningkatnya rasa cinta terhadap tanah air, bisa rasa cinta terhadap tanah air. Misalnya kan kita nonton berita di internet, ada berita-berita orang itu lagi nari, terus lagu tarian itu nyampe ke luar negeri, terus batik kita sampai dikenal di luar negeri, akhirnya kita menemukan rasa cinta terhadap tanah air, kan ada. Nah kemudian misalnya dampak negatifnya, apa dampak negatifnya dari tempat sosial budaya misalnya? Nah, yang gimana gaya hidup konsumtif itu gaya Regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Contohnya CCTV, 2 alat tempur yang canggih, 3 transportasi seperti mobil, pesawat, kapal laut, dan lain-lain. Ya, silakan. Bagaimana caranya mengatasi dampak-dampak negatif yang muncul dari bidang pertahanan dan keamanan? Bagaimana? Cara mengatasi dampak negatif dari Bidang pertahanan dan keamanan. teknologi bidang pertahanan. Oke, kelompok lain nak silakan. Bisa melihat apakah itu memang benar dia berkualitas atau tidak. Dari segi orang-orang dari berita-berita itu bisa mendengar itu berita-beritanya seperti ini. Nah, tapi dampak negatifnya apa? Mungkin berita yang disebarkan adalah beritanya tidak baik atau fitnah, namanya juga persaingan, ya. Oke, dampak negatifnya? Munculnya gerakan-gerakan radikalisme seperti mengambil data-data orang, biasanya melalui medsos. Iya. Nah, ini berarti dia kalau mengambil data orang itu biasanya disebut dengan cybercrime, ya. Ya, atau mungkin ada suatu kejadian data kita, misalnya data uang kita di bank tiba-tiba hilang, tabungan kita 5 juta tiba-tiba tinggal 1 juta, itu cybercrime. Atau dia menggunakan, ada pinjaman online, dulu ada tuh kasus misalnya data-data kita ternyata digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, digunakan untuk pinjaman. Nah, itu juga termasuk salah satu dampak negatifnya, ya. Pinjaman online kan data-data seperti itu akhirnya apa? Nah, kita yang kena katanya kan, akhirnya kita yang diburu padahal kita ini tidak punya utang. Padahal kita yang tidak punya utang, tapi kita yang diburu. Nah, kalau dalam politiknya apa misalnya? Sama dalam politiknya. Dalam politiknya, misalnya menyebarkan berita-berita yang tidak baik terhadap kepolitikan, misalnya menyebarkan berita yang tidak baik terhadap partai A, terhadap partai B, sehingga membuat mereka saling bertengkar satu sama lain. Iya. Oke, ini cukup ya untuk kelompok
3 tentang politik. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 ya? Silakan ditutup dulu kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya, semuanya. Siapa tadi yang mau menyimpulkan? Ya, satu-satu aja biar kita lebih ringkas. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang diberikan oleh Ibu pada siang pagi hari ini tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik. Pengaruhnya apa saja? Insya Allah minggu depan bagaimana sikap kita terhadap dampak positif dan negatif. Kalau dampak negatifnya sikap kita harusnya sebagaimana, kalau dampak positifnya sikap kita yang harus kita kita lakukan bagaimana. Jadi di rumah silakan dipelajari tentang sikap selektif yang akan kita pelajari minggu depan ya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Seperti biasa tadi dipimpin oleh ketua kelas ya, berarti kita penutupannya juga dipimpin oleh ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan minggu depan tidak lupa ya. Semoga masih sampai diingat untuk minggu-minggu dan seterusnya sampai dalam kehidupan kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.